sailed on over to Gadara. Shalom para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah dalam Injil pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-13, hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 8 ayat 28 sampai 34. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat pojok rohani Katolik yang saya kasihi, Injil hari ini sungguh menarik untuk kita simak. Mengapa? Karena seluruh hal yang najis bagi orang Yahudi berkumpul di tempat yang sama, di tempat di mana Yesus mengusir setan dari orang Gadara. Ada pekuburan, ada setan atau roh najis yang merasuki orang, ada babi, ada peternakan babi, dan daerah Gadara sendiri adalah daerah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, atau orang kafir, atau yang dinajiskan. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pemakaman atau pekuburan, ada tradisi orang Yahudi, jika mereka sampai tersentuh jenazah orang mati, itu akan berdampak pada kenajisan. Jadi mereka harus bersegera membersihkan diri, karena jika tidak membersihkan dirinya, maka mereka tidak boleh mendekat apalagi masuk ke dalam bait Allah. Dan jika sampai mereka menajiskan bait Allah, maka mereka akan menanggung konsekuensinya, yaitu dilenyapkan dari kaum Israel. Terkait hal ini, para sahabat bisa membacanya dari kitab Bilangan bab 19 ayat 11 sampai dengan 14. Selain di pekuburan atau pemakaman, ternyata tempat di mana Yesus mengusir setan dari orang Gadara itu juga terdapat peternakan babi. Babi bagi orang Yahudi adalah hewan najis. Babi-babi ini dipelihara untuk dijual dan dikonsumsi oleh orang-orang Roma. Di sini ada dua hal yang fatal. Yang pertama, beternak babi itu sendiri adalah suatu kenajisan.
yang dilarang, yang diharamkan. Apalagi ditambah dengan kesalahan yang kedua, yaitu beternak babi untuk disuplai kepada musuh bangsa Israel, yaitu bangsa Roma. Pada waktu itu, bangsa Roma menjajah bangsa Israel. Singkat cerita, dalam Injil hari ini, Yesus sengaja pergi keluar dari Israel, masuk ke tempat favoritnya roh-roh jahat. Ada pemakaman yang bisa berdampak menajiskan orang Yahudi jika bersentuhan, ada babi sebagai hewan yang diharamkan, ada peternakan babi untuk mensuplai musuh Israel yaitu bangsa Roma yang juga kafir. Jadi Yesus ini masuk ke tempat yang serba najis, yang menjadi tempat favoritnya roh-roh jahat. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami latar belakang sejarah di balik cerita Injil pada hari ini, sekarang mari kita masuk ke dalam cerita Injil itu sendiri. Dikatakan bahwa ada 2 orang Gadara yang kerasukan roh najis. Setan-setan yang merasuki orang Gadara itu berteriak setelah mengetahui jika yang datang adalah Yesus. Katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Dari sini kita mengetahui ternyata kuasa dan superioritas Kristus itu membuat gentar dan ketakutan roh-roh najis itu. Mereka berteriak dan memohon supaya Kristus tidak menyiksa mereka sebelum waktunya. Pada bagian ini, Yesus afirmasi dirinya sendiri bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas roh-roh jahat dalam jumlah yang sangat besar, legion. Orang yang kerasukan legion ini tidak dapat dikontrol oleh orang-orang di daerah itu. Makanya dikatakan mereka berbahaya dan tidak ada orang yang berani melalui jalan itu. Roh-roh jahat itu mengaku sebagai legion karena jumlah mereka begitu banyak. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, legion itu berasal dari bahasa Latin legio, yang mengacu pada satu unit pasukan yang paling besar dalam militer Romawi. Jumlah satu legio itu sekitar 5.600 orang prajurit. Jumlah yang sangat banyak itulah yang membuat orang yang kerasukan tersebut menjadi sangat berbahaya. Namun di hadapan Yesus, setan-setan yang jumlahnya sangat banyak itu menunjukkan sikap inferior atau lebih rendah dan takut kepada Tuhan Yesus. Para sahabat pojok rohani Katolik yang terkasih, hal lain yang menarik untuk diperhatikan juga adalah bahwa roh-roh najis legion itu meminta kepada Yesus agar menyuruh mereka untuk masuk ke kawanan babi-babi yang jumlahnya juga banyak, diperkirakan sekitar 2.000 ekor. Menariknya di sini adalah bahwa Yesus mengabaikan kematian babi-babi tersebut dan tidak melihatnya sebagai suatu masalah yang serius yang perlu dibahas. Padahal kita tahu jumlah babi yang mati itu sangat banyak, 2.000 ekor, dan itu tentu saja berdampak pada jumlah uang yang sangat besar. Pengabaian Yesus sebenarnya ingin memberikan suatu pesan yang sangat keras, yaitu bahwa nyawa satu orang jauh lebih berharga daripada harta benda senilai 2.000 ekor babi itu. Kerugian harta benda meskipun jumlahnya sangat besar, bagi Yesus tetaplah tidak sebanding dengan keselamatan manusia meskipun hanya satu orang anak manusia saja. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, peristiwa pengusiran roh jahat dan kematian babi-babi itu segera dilaporkan ke kota oleh para penjaga-penjaga babi. Banyak orang datang berbondong-bondong untuk melihat apa yang telah terjadi. Apa yang mereka lihat sungguh mencengangkan mereka, karena selama ini tidak ada satu orang pun
yang mampu menguasai orang yang kerasukan tersebut. Berbagai usaha telah mereka lakukan, namun tidak ada yang berhasil. Dalam Injil, kita mengetahui bahwa Yesus tidak menggunakan mantra-mantra seperti yang biasa dilakukan oleh para dukun di daerah situ untuk mengusir roh jahat. Yesus mengusir setan-setan itu dengan otoritasnya sendiri. Orang banyak yang datang ke situ takjub, namun juga takut. Tetapi sayangnya, mereka tidak menerima Yesus karena takut akan ada banyak babi lainnya yang akan mati. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini kita diajak untuk lebih sungguh membangun komunikasi, membangun relasi dengan Tuhan, agar kita tidak mudah dirasuki oleh roh-roh jahat yang membawa kita kepada kebinasaan. Melalui Injil hari ini, kita juga diajak untuk mengimani Yesus dan kuasanya yang melampaui segala kuasa yang ada di muka bumi ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Melalui Injil hari ini, kita diajak juga untuk lebih bijaksana dalam membuat prioritas hidup. Semua prioritas hidup kita haruslah berpihak kepada kehidupan. Hidup menjadi nilai tertinggi yang harus dibela. Dan yang terakhir, melalui Injil hari ini, kita diajak untuk berbela rasa tidak hanya kepada mereka yang seiman, yang sesuku, yang sekampung, namun juga kepada mereka yang berbeda dan berseberangan keyakinan dengan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita mohon kepada Allah Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus atas kita semua, agar iman kita semakin bertumbuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Pojok Rohani Katolik.